sana Pak Ibu, lihat sana. Gerasa datang tinggi kurang, di belakang kami Naftali Zebulun, dan di daerah ujung sana lihat. Siap-siap. Bapak Ibu jangan khawatir, rombongnya akan ada. Jangan khawatir, dengan segenap hati supaya kita boleh bersama Tuhan Yesus dalam rangkaian ibadah singkat ini. Matius pasalnya yang ke-8 mulai ayat 23, ada ribut diledakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditibus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Kenapa Yesus tidur? Karena Yesus tahu rencana Bapa di sorga, dia tidak akan mati tenggelam, dia akan mati di tulisan. Jadi biar ombak dia tidak terpengaruh. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, Tuhan tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini? Sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini hari terakhir kita untuk ada di Israel, di tanah perjanjian ini. Sebab itu, saya teringat sebagai kesimpulan perjalanan rohani kita di tempat ini, di daerah ini, saya mau buat satu kesimpulan dalam bentuk cerita. Kesimpulan dalam bentuk cerita. Ada 3 pohon di dalam satu hutan. Mereka bertiga bercakap-cakap. Mereka bertanya kepada pohon yang pertama, apa cita-cita kamu? Pohon yang pertama berkata, saya mau jadi peti harta karun kerajaan, supaya kalau raja akan menyimpan hartanya, maka sayalah yang akan dicari. Saya akan menjadi tempat penyimpanan harta kerajaan. Kemudian mereka bertanya pada pohon yang kedua, kalau kamu cita-citamu apa? Dia berkata, kalau saya mau jadi kapal kerajaan, supaya setiap kali raja akan berlayar, sayalah yang akan dicari. Dan mereka bertanya kepada pohon yang ketiga, kalau kamu cita-cita jadi apa? Dia berkata, saya bercita-cita jadi pohon paling tinggi di dunia, supaya setiap kali orang berpikir tentang sorga, kalau melihat saya, mereka berpikir lewat pohon ini kami bisa naik sampai sorga. Waktu terus berjalan. Tiba-tiba di pohon itu datanglah orang tukang kayu. Mereka menebang pohon yang pertama. Tidak dijadikan peti harta karun kerajaan, dijadikanlah tempat makanan binatang. Gagallah cita-citanya. Dia yang bercita-cita jadi peti harta karun kerajaan, dijadikan tempat makanan binatang. Waktu terus berjalan, datanglah tukang kayu menebang pohon yang kedua, yang bercita-cita menjadi kapal kerajaan. Ya, dibuatlah dia jadi perahu nelayan. Kandaslah cita-citanya. Waktu terus berjalan, datang lagi tukang kayu memotong pohon yang ketiga, yang bercita-cita jadi pohon tertinggi di dunia. Dipotonglah dia, kemudian dipenggal-penggal, dipotong-potong pohon ini, dimasukkan dalam gudang. Berdebu, ya, sunyi, sepi, tidak ada siapa-siapa. Waktu terus berjalan, kemudian pohon yang cita-citanya jadi peti harta karun kerajaan tapi dibuat jadi tempat makanan binatang. Tiba-tiba pohon yang sudah jadi tempat makanan binatang melihat ada sepasang suami istri datang naik keledai. Si ibu sementara hamil besar akan melahirkan. Kemudian ibu ini berkata, suamiku Yusuf, di situ ada kandang. Apa kita bisa sampai di situ, bisa menginap di situ? Karena di rumah penginapan sudah tidak ada tempat bagi kita. Apa kita bisa bermalam saja di kandang itu? Dan ketika si ibu ini melahirkan, bayi yang dilahirkan itu ditaruh di atas palungan. Ternyata dia bukan jadi tempat harta karun dunia.
Dia jadi tempat menyimpan harta karun kerajaan sorga. Yesus ditaruh di situ. Kemudian pohon yang kedua yang sudah jadi perahu nelayan. Hari berganti hari, dia tetap ada di danau ini. Kemudian satu kali sesudah dia merapat di dermaga, tiba-tiba pohon yang kedua yang sudah jadi perahu nelayan ini melihat ada banyak orang datang. Kemudian mengikuti seseorang. Kemudian orang ini berkata, "Petrus, bolehkah aku meminjam perahumu?" Kemudian orang ini naik di perahu itu. Dia tidak menjadi kapal kerajaan seperti yang dia cita-citakan, tetapi dia dipakai oleh raja di atas segala raja. Waktu terus berjalan. Bagaimana dengan pohon yang ketiga yang bercita-cita jadi pohon paling tinggi di dunia? Satu hari dia dengar ada dua prajurit bercakap-cakap. "Ayo kita masuk di gudang itu. Jangan-jangan di gudang itu ada kayu-kayu yang kasar, kayu-kayu yang berat. Ayo kita masuk di situ." Akhirnya pintu gudang terbuka. Masuklah dua prajurit Roma. Ini kayu yang paling kasar, paling berat. Ambil dia untuk dibuat jadi kayu salib. Kemudian dibawalah dua batang pohon ini. Kemudian dibawa ke satu tempat yang namanya Golgota. Kemudian disalibkanlah Yesus di situ untuk keselamatan. Jadi ketika kita melihat kayu salib dan kita berpikir tentang sorga, kita berpikir lewat kayu salib kita bisa naik ke sorga. Nah, sekarang kita ada di perahu nelayan ini. Saudara yang saya kesempatan, sekalipun ini replika, tapi seperti inilah ya. Biasa beberapa kali saya sudah datang di sini, baru kali ini anginnya sekeras ini. Biasanya saya datang di sini teduh, saudara yang saya kesempatan ya. Dan biasanya saya cuma bukan berjalan begini, biasanya cuma naik dari Tiberias di belakang apa itu terus putar lagi masuk lagi ya. Tetapi ini bisa mengadakan perjalanan seperti ini. Nah, kita selama beberapa hari ada di sini, sekalipun secara fisik capek, saya tadi sempat mengeluh, tapi Ibu Wita bilang, "Iyo, itu badan memang capek, mantu semangat menyala-nyala." Sudah dikasih Tuhan. Kita pikir kalau masih ada doi boleh tambah 2 malam atau berapa ya, sudah dikasih Tuhan. Tetapi kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Besok ada kesusahan di sini, ya. Puji Tuhan. Saya tidak bisa merangkum semua pengalaman kita di tempat ini, tetapi ada doa di hati kita semua bahwa satu waktu kelak kita akan kembali di tempat ini. Dan kapan ya sudah dikasih Tuhan dengan orang-orang yang kita kasih. Tekad saya untuk kesempatan berikut, anak-anak saya kalau boleh akan ikut. Puji Tuhan. Mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Berlayar ke sorga, mari naik kapal Tuhan juru mudi. Berlayar ke sorga, ke negeri perjanjian. Berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan juru mudi. Berlayar ke sorga, ke negeri perjanjian. Kita menyanyi sekali lagi lagu ini. Nanti Pendeta Verna Asa, keluarga dari donatur makam Raja Daud, untuk datang di sini untuk berdoa. Berlayar ke surga, mari naik kapal Tuhan juru mudi.